Shalom, para sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Riki dari Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik, Paroki Santo Yosef Denpasar, Bali. Renungan pada hari ini saya beri judul Hal Berpuasa. Bacaan Injil pada hari ini tanggal 4 Maret tahun 2022 diambil dari Injil Matius bab 9 ayatnya 14 sampai dengan 15. Hanya 2 bait saja. Saya akan bacakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu ada bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, baru 3 hari kita memasuki masa Prapaskah, dan bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang para murid Yesus yang tidak ikut berpuasa, seperti yang dilakukan para murid Yohanes dan orang-orang Yahudi lakukan. Namun yang sangat mengherankan adalah jawaban Yesus pada ayat yang ke-15 dikatakan, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu ada bersama mereka?" Di sini kita mau menggarisbawahi bersama kata berduka cita. Yesus mengganti kata puasa dengan berduka cita. Ternyata hal ini dikarenakan dalam ajaran Yahudi pada saat itu, puasa adalah saat untuk meratap atau saat untuk berduka. Oleh karenanya, orang yang berpuasa akan cenderung memperlihatkan raut muka yang muram, supaya semua orang tahu bahwa ia sedang berpuasa. Pada masa itu makna puasa sudah mengalami banyak pergeseran, karena banyak orang mulai menjadikan puasa hanya sebagai suatu kebiasaan atau ajang untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang rohani. Pada masa itu banyak orang mulai mengabaikan inti dari berpuasa yang sesungguhnya. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mau mengaitkan alasan para pengikutnya untuk berpuasa dengan kepergian atau kematian sang mempelai. Tentunya sang mempelai yang dimaksud itu adalah Yesus sendiri. Jadi para murid akan berpuasa oleh karena mereka akan berduka cita. Mereka berduka cita karena kehilangan sosok yang amat mereka kasihi, yaitu Yesus sendiri. Dengan demikian, duka cita maupun puasa yang para murid Yesus akan lakukan merupakan suatu ungkapan bahwa para murid sangat mengasihi sang guru, sangat mengasihi Tuhan mereka. Tentunya alasan yang sama sepantasnya dan seharusnya juga menjadi milik kita bersama. Terutama pada masa Prapaskah ini, masa di mana kita melakukan pantang dan puasa. Kita mau berpantang dan berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mau ikut-ikutan atau karena merasa diwajibkan oleh gereja kita. Tentunya tidak. Kita mau berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini, Tuhan Yesus juga mau merombak kebiasaan lama yang tidak baik, dan juga mau mengajarkan kepada kita semua agar kita dapat berpuasa dengan wajah yang cerah, hati yang bersuka cita, dan tentunya tidak perlu diketahui oleh orang lain. Puasa bukan sekedar tidak boleh makan ini dan itu, tetapi puasa adalah saat kita membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Puasa adalah usaha kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari bersama kita menjalani retret agung ini bersama-sama dengan Yesus. Saat kita berpantang, saat kita berpuasa, sadarilah dengan mantap bahwa ini kita lakukan
semata-mata karena cinta kita kepada Tuhan. Kita rindu untuk dapat selalu dekat dengan Yesus. Inilah saat yang tepat. Bukan besok atau lusa, tapi hari ini. Sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat menjalankan masa Prapaskah. Kiranya retret agung ini dapat mempersiapkan kita semua untuk dapat menyongsong kebangkitan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.